Nah di saat itulah muak kali nih si Henry. Mulailah dia memikirkan segala cara untuk bisa menyingkirkan Anne. Karena Henry sudah lelah dengan Anne yang selalu menentangnya dan udah nggak bisa diatur. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di Selasa malam ini aku akan ngebahas sebuah kisah seorang raja Inggris dan para istri-istrinya, Wak. Udah banyak juga nih Wak yang nge-request kisah raja yang satu ini. Karena raja ini, Wak, terkenal dengan obsesinya memiliki keturunan anak laki-laki. Nah, karena obsesinya inilah, Wak, dia jadinya sampai pernah menikahi 6 wanita. Pas dari pernikahan pertama nggak bisa dapat anak laki-laki, si raja pun kemudian menikahi wanita lain. Gitu aja sampai akhirnya dia menikah sebanyak 6 kali itu. Nah, seperti di judul raja yang aku maksud adalah Raja Henry ke-8, Wak. Nah, pas aku baca tentang Raja Henry ke-8 dan istri-istrinya nih, Wak, ya, aku semacam teringat Game of Thrones, Wak. Betul aja. Dari 6 istrinya ini, 2 diantaranya dieksekusi mati, yang lainnya dibiarkan hidup tapi tersiksa juga. Jadi memang Raja Henry ke-8 ini, Wak, selalu menemukan cara supaya bisa menceraikan istrinya gitulah sebelum akhirnya dia ini menikah lagi dengan wanita lain. Nah, jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang istri-istrinya Raja Henry ke-8, Wak, kita bahas dulu secara singkat ya latar belakang dari Raja Henry ini, Wak, ya. Jadi, Wak, Raja Henry ke-8 ini lahir pada tanggal 28 Juni 1491 di Istana Placentia Greenwich, Inggris, Wak. Nah, ayahnya adalah Raja Inggris Henry ke-7 dan ibunya adalah Elizabeth of York. Nah, sang ayah mendirikan dinasti Tudor dan menjadi raja setelah berhasil mengalahkan Raja Richard III dari dinasti York dalam pertempuran Bosworth, Wak. Nah, Henry ini adalah anak ketiga dan putra kedua dari 7 bersaudara, Wak. Nah, dari 7 bersaudara ini hanya 4 saja, Wak, yang bertahan hidup melewati masa kecil mereka. Mereka adalah Arthur, putra pertama dan pewaris tahta Inggrisnya. Terus Margaret yang kemudian menjadi permaisurinya Raja Skotlandia, Wak. Lalu ada lagi Mary yang kemudian menjadi permaisuri Raja Prancis, dan ini Henry 8 ya. Nah, singkat cerita, Wak, pada tahun 1501 Arthur, sang putra mahkota, menikah dengan Catherine of Aragon, seorang putri dari Spanyol, anak perempuan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, Wak, dari Spanyol. Nah, tapi pernikahan Arthur dan Catherine ini hanya berjalan selama 6 bulan aja, Wak, karena Arthur meninggal dunia akibat penyakit yang memang dia derita. Nah, karena Arthur meninggal, Henry pun akhirnya dinobatkanlah menjadi Pangeran Wales. Gelar untuk putra mahkota Inggris nih, Wak, digantikan abangnya. Dan Henry juga kemudian dinikahkan dengan janda mendiang Arthur, Catherine of Aragon itu, yang berusia 6 tahun lebih tua dari dia, untuk bisa memperbarui perjanjian antara Inggris sama Spanyol, Wak. Sebenarnya sebelum keputusan si Catherine ini menikah dengan Henry diambil, Wak, Catherine ini sempat meminta pembatalan pernikahan dia dengan Arthur kepada Paus. Karena, Wak, menurut peraturan agama Katolik saat itu, seseorang tidak dapat menikahi janda atau duda mendiang saudaranya. Nah, dalam case ini berarti Henry tidak bisa menikahi janda Arthur, ya kan? Tapi hal ini bisa dianulir apabila selama pernikahan Arthur dan Catherine, Wak, mereka tidak pernah berhubungan suami istri. Nah, karena adanya kelonggaran itu, maka dari inilah si Catherine meminta pembatalan pernikahan dengan Arthur agar dapat menikahi Henry, dengan alasan Catherine ini belum pernah berhubungan badan dengan Arthur. Tapi pada saat itu, Wak, pembatalan ini ditentang oleh Paus. Entah mungkin Paus ini nggak percaya sama klaimnya Catherine atau gimana, tapi yang jelas tetap bersikeras bahwa apabila aturan agama Katolik itu dilanggar, maka pernikahan Catherine dan Henry tidak akan dikaruniai anak. Tapi, Wak, pada saat itu, walaupun memang keputusan Paus belum keluar secara resmi, Wak, pernikahan Catherine of Aragon dan Henry 8 pun tetap dilangsungkan. Pernikahan ini dilakukan setelah Henry 8 naik tahta di tanggal 11 Juni tahun 1509 dan setelah ayahnya Henry ke-8 meninggal. Nah, pada awalnya, Wak, pernikahan mereka sangat bahagia karena pada tahun baru 1511 putra pertama mereka lahir. Perayaan besar-besaran pun diadakan untuk menyambut sang putra mahkota. Tapi sayangnya, putra pertama mereka meninggal 7 minggu kemudian. Dan beberapa tahun kemudian Catherine ini sebenarnya sempat melahirkan 2 putra lagi yang masing-masing juga meninggal dunia, yang satu 1514, satu lagi 1515. Nah, barulah setelah itu setahun kemudian kesedihan mereka akhirnya sedikit dapat terobati pada saat Catherine melahirkan lagi. Tapi kali ini mereka mempunyai seorang anak perempuan, Wak, yang diberi nama Mary pada bulan Februari 1516. Tapi walau begitu, Wak, Catherine ini masih sering tampak murung, sedih gitu, karena dia tidak melahirkan anak laki-laki
sebagai penerus tahta ya kan. Nah kesedihan mendalamnya inilah Wak yang pelan-pelan mengubah Catherine yang pada waktu itu masih umur 30 tahun Wak. Catherine sudah tampak jadi menua. Bagian besar waktunya dihabiskan untuk berdoa terus Wak. Dan seiring berjalannya waktu, Catherine pun akhirnya memasuki masa menopause atau masa di mana seorang wanita tidak bisa menstruasi lagi. Nah melihat keadaan Catherine Wak, Henry pun menjadi semakin sangsi bahwa dia akan mendapatkan anak laki-laki. Henry pun mulailah mencari wanita lain karena bagi Henry memiliki keturunan laki-laki adalah suatu keharusan dari seorang raja. Jadi Henry membutuhkan istri baru lah agar dapat memberikan putra yang didambakannya. Nah keegoisan Henry nih Wak sebenarnya bukan tiba-tiba karena si Catherine ini menepos loh. Ternyata selama masih menjalin pernikahan dengan Catherine, Henry ini sudah berselingkuh beberapa kali, termasuk dengan Elizabeth Blount Wak, salah satu dayangnya si Catherine. Nah dari perselingkuhannya bersama si Elizabeth ini dikabarkan Henry telah mempunyai seorang putra yang diberi nama Fitzroy Wak. Tapi jelaslah anak dari Elizabeth ini nggak bisa menjadi pewaris tahta Henry karena kan Henry sama Elizabeth tidak pernah menikah secara resmi ya kan. Sampai akhirnya pada tahun 1522 ketika si Henry ini semakin depresi memikirkan bagaimana cara aku bisa mendapatkan anak laki-laki ini, Henry pun terpikatlah dengan Anne Boleyn. Anne Boleyn ini juga merupakan salah satu dayang Catherine Wak. Anne Boleyn ini ya wanitanya cantik memang, menarik tapi juga penggoda, gatal dia. Nah setelah Henry mencoba menarik perhatian Anne selama beberapa tahun Wak, Henry pun akhirnya meminta Anne untuk menjadi istri tidak resminya waktu itu. Nah pada saat itu Anne pintar pula ditolaknya Wak karena dia tidak ingin menjadi simpanan. Henry pun akhirnya semakin kuat ini memikirkan cara untuk menceraikan Catherine agar dapat segera menikah secara resmi dengan Anne. Nah Henry pun kemudian menemukan cara lah nih Wak. Henry menggunakan alasan bahwa pernikahan dia sama si Catherine itu tidak sah. Henry meminta pembatalan pernikahan pada Paus dengan alasan pernikahannya ini sudah dikutuk oleh Tuhan karena telah melanggar ketentuan agama Katolik. Ketentuan yang awal tadi tuh yang tidak boleh menikahi janda atau duda saudara kandung ya kan. Nah Paus yang berada di bawah pengaruh Charles V Wak, Kaisar Suci Romawi yang juga merupakan keponakannya Catherine, menolak keinginannya Henry. Selama pernikahan saya bersama dengan Arthur, saya tidak pernah berhubungan suami istri dengan Arthur. Jadi pernikahan saya sama Henry adalah suatu pernikahan yang sah. Nah sementara itu si Anne Wak udah nggak sembunyi-sembunyi lagi, udah semakin terang-terangan menginginkan posisi ratu. Mulai dia mendesak Henry untuk segera menikahinya. Anne pun bahkan sampai menghasut Henry agar memisahkan Catherine dengan Mary putrinya tua. Nah Henry yang memang lagi dicabuk pula, dimabuk cinta Wak, jelas menuruti kemauannya Anne. Henry pun kemudian memindahkanlah itu Catherine ke Morehouse di Hertfordshire Wak. Dan Mary putri mereka ini dikirim ke istana kerajaan di Richmond, Surrey. Nah Catherine waktu itu kasihan lah Wak, dilarang menemui Mary dan Mary juga dihapus dari daftar pewaris tahta dan dianggap sebagai mohon maaf anak haram. Padahal jelas sah tuh dia anak dari mamanya ya kan, dalam pernikahan yang sah dengan Raja Henry. Nah akhirnya pindah lah ini kan, si Catherine diasingkan, si Mary juga diasingkan. Nah setelah kepindahan Catherine, Anne pun ditempatkan di kayak apartemen kerajaan gitulah yang sebelumnya ditinggali oleh si Catherine. Nah Henry yang udah makin tergila-gila sekali sama pesonanya si Anne ini pun nggak kehabisan akal Wak. Dia pun kemudian mengambil keputusan bahwa Inggris akan memisahkan diri dari kekuasaan Paus dan mendirikan gereja Inggris karena kan memang sebelumnya masih bersatu ya kan. Jadi mau nggak mau Henry harus ngikutin lah peraturan Paus. Nah kalau dia memisahkan diri, Henry ini pun ya punya kewenangan dan bisa membuat peraturan sendiri lah gitu. Henry pun akhirnya menunjuk dirinya sendiri sebagai kepala tertinggi gereja Inggris yang dia bangun itu. Dan barulah setelah gereja Inggris berdiri beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 25 Mei 1533, pernikahannya si Henry dan Catherine akhirnya secara resmi dibatalkan atas perintah Henry sebagai kepala tertinggi gereja Inggris. Udah nih, try kan? Pisah nih Catherine sama Henry. Baru 5 hari kemudian Wak, tanggal 28 Mei-nya si Henry langsung dinikahinya si Anne itu secara resmi dan Anne pun dinobatkanlah sebagai Queen of England pada tanggal 1 Juni 1533-nya. Setelah pernikahan itu Ratu Anne pun melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 7 September 1533. Anaknya perempuan Wak. Langsung dibaptis dengan nama Elizabeth. Nama ini diberikan Raja Henry untuk menghormati sang ibu Henry, Elizabeth dari York tuh. Dan Elizabeth inilah Wak yang nantinya menjadi Ratu Elizabeth I yang dikenal dengan The Virgin Queen tuh. Ini ada kisah menarik juga nih soal The Virgin Queen I ini. Kalau nanti kalian mau dibahas komen aja lah di bawah ya. Jangan dipisahin, ini dicampur aduk nanti. Oke, lanjut. Nah, pasangan Henry dan Anne ini Wak awalnya menikmati masa-masa tenang dan penuh kasih sayang ya kan. Tetapi kemudian Anne menolak untuk menjadi wanita yang patuh seperti yang diharapkan Henry. Dari situlah
itulah Henry mulai tidak menyukai sifat mudah marah dan temperamentalnya si Anne. Anne seringkali melontarkan hinaan pada Henry di depan para pegawai istana. Nah di saat itulah muak kali ini si Henry. Mulailah dia memikirkan segala cara untuk bisa menyingkirkan Anne. Karena Henry sudah lelah dengan Anne yang selalu menentangnya dan udah nggak bisa diatur. Dan tidak lama setelah itu Henry pun langsunglah menemukan wanita pengganti Anne. Wanita ini bernama Jane Seymour. Nah Jane Seymour ini adalah seorang wanita sederhana, dia pendiam, sangat berbeda lah dari Anne. Tapi rupanya Jane ini juga cukup cerdik. Karena ternyata dia telah memperkirakan sebelumnya bahwa Anne ini pasti akan segera disingkirkan sama si Henry. Tengok aja. Betul. Jane pun akhirnya barulah di situ memainkan perannya sebagai wanita baik, lembut, sederhana. Sampai akhirnya membuat si Henry jatuh cinta atau tergila-gila sama Jane. Tapi di saat yang bersamaan, Anne pun tahu nih kalau Jane sedang memainkan akal bulusnya. Nah salah satu harapannya si Anne agar si Henry ini bisa balik lagi sama dia dengan melahirkan seorang putra ya kan, yang memang sudah lama diharapkan Henry. Anne sempat waktu itu ngandung 3 kali, tapi Anne telah mengalami keguguran semuanya. Nah bagi Anne, keguguran yang terakhir kalinya inilah adalah akhir dari segalanya, karena Anne sama Henry menjadi semakin sering berantem gara-gara saling menyalahkan tentang keguguran yang dialami sama si Anne. Nah karena terus-terusan berantem ini, akhirnya Henry pun berpikir untuk lebih baik ku singkirkan dia. Tapi kali ini bukan hanya bercerai kayak Catherine, tetapi Anne ini harus mati. Gimana rencana si Henry nih Jadi gini, pada Natal tahun 1534 Henry berdiskusilah dengan menteri kepercayaannya namanya Thomas Cromwell untuk membicarakan cara menyingkirkan Anne ini. Nah Henry dan Thomas pun akhirnya memutuskan untuk menuduh Anne telah berselingkuh. Karena apabila terbukti berselingkuh, si terdakwa ini dapat dihukum mati waktu itu. Akhirnya setelah berdiskusi dengan Thomas, Henry pun menuduh Anne memiliki 4 kekasih, 3 orang pegawai istana, 1 lagi pemain musik istana. Dan selain itu juga Henry menuduh Anne telah melakukan hubungan incest, mohon maaf ya, dengan saudara laki-lakinya yang bernama George Boleyn. Nah akibat tuduhan ini antara 30 April sampai 2 Mei, kelima pria dan Anne pun langsung ditangkap atas tuduhan perzinahan. Nah meskipun bukti terhadap mereka bisa dikatakan lemah waktu itu, namun mereka tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Kelima pria itu dieksekusi pada tanggal 18 Mei 1536, sedangkan Anne dieksekusi pada tanggal 19 Mei 1536 di Tower of London. Ana dipenggal pakai pedang. Nah sedangkan nanti Elizabeth, anaknya si Anne, sama kayak Mary, saudara tirinya, langsung dibuat tidak masuk dalam daftar pewaris tahta, langsung dibuang seanak-anaknya sama Henry. Nah sehari setelah Anne dieksekusi, Henry yang waktu itu sudah berusia 45 tahun bertunangan sama Jane Seymour. Nah 9 hari kemudian, tepatnya di tanggal 30 Mei 1536, Jane pun dinobatkan menjadi Queen of England dalam sebuah upacara di istana Whitehall. Nah semenjak Jane ini dinobatkan menjadi Queen of England, Jane ini mencoba pula memperbaiki hubungan Mary, anak dari Catherine Aragon, dengan Henry ke-8 bapaknya. Dan Jane pun juga berhasil membuat Mary ini bisa tinggal lagi di istana. Jane berupaya mengembalikan posisi Mary sebagai penerus tahta kerajaan. Tapi pada saat itu usahanya memang belum langsung berhasil, Ibaratnya baik lah si Jane itu sebenarnya. Betul, baik. Dia kayak ingin mempersatukan hubungan antara bapak dan sama anak yang sempat terpisah jauh ya kan, betul. Tapi sebenarnya usaha yang dilakukan sama si Jane ini semata-mata hanya untuk menyelamatkan dirinya aja, Karena kan kalau dia berhasil mengembalikan Mary sebagai penerus tahta kerajaan, Anne kan tidak mempunyai beban harus melahirkan anak laki-laki ya kan. Dan posisinya sebagai ratu akan menjadi aman gitu. Karena dia juga deg-degan kalau nggak ngelahirin anak laki-laki, gitu. Nah singkat ceritanya, 8 bulan setelah menjadi istrinya Henry, Jane hamil. Dan pada tanggal 12 Oktober 1537, setelah melewati proses kontraksi yang panjang dan menyakitkan selama 2 hari 2 malam, Jane akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, dikasih nama Edward. Nah, ketika menggendong Edward, Raja Henry pun dikabarkan menangis terharu. Bayi Edward ini pun langsung dibaptis di istana dan dihadiri oleh Mary dan Elizabeth, saudari-saudari tirinya itulah, atau anak-anak Henry dari istri yang berbeda. Nah, Jane waktu itu juga sempat hadir lah pasti, walaupun memang terlihat sangat pucat dan lelah. Nah, setelah proses pembaptisan Edward selesai, kesehatan Jane menurun drastis. Diduga ya karena terinfeksi luka waktu melahirkan Jane pula, Edward. Dan beberapa minggu kemudian, tepatnya 2 minggu setelah kelahiran Edward, Jane meninggal. Dan Jane adalah satu-satunya istri Henry yang mendapatkan pemakaman layak sebagai ratu. Hal ini jelas terjadi karena kan Jane adalah satu-satunya istri Henry yang melahirkan anak laki-laki ya kan. Nah ketika Jane Seymour meninggal, Henry cukup tertekan. Dia sampai nikah lagi itu selama 2 tahun aja tapi lumayan lama itu untuk hitungan Henry. Biasanya beberapa hari kemudian langsung nikah dia ya kan. Belum cerai lagi udah selingkuh dia. Nah melihat Henry selalu dalam kesedihan, para penasihat Henry pun segeralah mencarikan pengganti Jane Seymour. Tapi jelas pencarian istri baru untuk Henry ini bukan hal yang mudah saja
saja nih Wak. Karena berita tentang istri-istri Henry terdahulu telah tersebar lah di banyak kerajaan ya kan. Istri pertama dikurung, istri kedua meninggal eksekusi. Nah istri terakhir meninggal kena infeksi pasca melahirkan. Jadi banyak yang agak takut ini buat nikah sama Henry Wak waktu itu. Nah sampai akhirnya lah suatu ketika Thomas Cromwell, menteri kepercayaannya siapa si Henry ini, pergi ke salah satu negeri kecil di Jerman Wak, yang namanya Cleves. Nah di Cleves ini ada seorang tuan tanah bernama John III Duke of Cleves yang menawarkan putri sulungnya yang bernama Anne juga, Anne of Cleves, untuk menjadi istri selanjutnya Raja Henry ke-8. Nah Thomas selalu mengirimlah seorang pelukis namanya Hans, pelukis kepercayaan Henry Wak, ke kediamannya si Anne ini untuk melukis Anne dan adik bungsunya yang bernama Amalia kalau nggak salah. Dulu kan nggak ada kamera Wak, ya dilukis lah. Udah ada dilukis, selesai dibawa nih ke istana Henry. Nah di saat dua lukisan itu diberikan ke hadapan Henry Wak, Henry langsung jatuh cinta sama Anne dan meminta untuk tolong segera pertemukan saya dengan wanita yang ada di lukisan ini, kata Henry. Nah permintaan Henry pun terkabul Wak pada tanggal 26 Desember tahun 1539. Dikala itu Anne beserta rombongannya tibalah di London. Nah Henry yang sudah menanti kedatangan Anne, wanita yang akan dia nikahi selanjutnya, ini tiba-tiba terkejut ya Wak melihat wanita yang akan dinikahinya ini benar-benar berbeda kali dengan wanita yang dilukis sama Hans. Nah pada saat datang itu Anne ini memakai pakaian yang buruk lah gitu, sikapnya juga cenderung agak pemalu, canggung kayak gitulah, dan yang paling mengganggu adalah mohon maaf bau badannya Anne. Nah selain itu Anne waktu itu hanya bisa sedikit membaca dan menulis Wak, itu pun hanya dalam bahasa Jerman. Nah di saat itu Anne langsung nggak mau lah aku nikah sama dia. Sempat Wak mau dibatalkannya rencana pernikahan mereka ini. Tetapi Thomas Cromwell Wak akhirnya dapat meyakinkan Henry bahwa nikah aja lah Raja, lanjutkan saja pernikahan ini. Karena pernikahan kamu dan Anne akan membuat kondisi kerajaan kita ini akan membaik, karena aliansi Inggris dan Jerman akan tetap terjaga. Nikahi dia. Maka dengan terpaksa lah Henry pun langsung menikahi Anne of Cleves Wak pada tanggal 6 Januari 1540. Tapi selama pernikahan ini Henry selalu lagi Wak mencari cara untuk menyingkirkan Anne. Karena memang Henry tidak menyukai Anne dari awal pertama kali dia melihat kan. Henry selalu menolak tidur dengan Anne dan selalu mencari celah lah di kontrak pernikahannya itu agar dapat dibatalkan. Sembari dia tetap mencari cara lagi agar dapat menceraikan Anne. Sampai akhirnya, ya kan, Henry pun bertemu perempuan baru lagi yang bernama Catherine Howard. Salah satu dayangnya si Anne Cleves. Catherine ini wanitanya cantik kali, menarik lah pokoknya. Nah Henry yang dasar memang udah kesal kali sama si Anne Cleves kan, akhirnya pun mencurahkanlah perhatiannya kepada Catherine. Nah terus gimana Wak nasibnya Anne Cleves? Dituduh yang enggak juga atau dieksekusi mati juga deh Nat? Nah syukurnya enggak Wak, karena di suatu hari Henry ini mengirim si Anne ke istana Richmond. Nah pada saat itu Henry bilang sama Anne, kamu tunggu dulu di sini, nanti saya akan menyusul beberapa hari ya. Kamu tunggu di sini aja dulu. Aja si Anne dah nunggulah di istana Richmond itu, tapi jelas janji itu tidak pernah terpenuhi. Karena apa? Karena Henry sibuk mengejar Catherine selama si Anne berada di Richmond itu. Hingga akhirnya pada tanggal 6 Juli 1540, penasehat Henry tibalah di Richmond tempat si Anne kan, dan dia meminta Anne untuk setuju melepaskan tahtanya sebagai ratu. Mungkin karena pada saat itu Anne memikirkan keselamatan dirinya, mengingat kejadian-kejadian yang dialami sama mantan-mantan istrinya Henry ya kan. Anne pun akhirnya menyetujui permintaannya Henry. Di saat Anne menyetujui pembatalan pernikahannya dengan Henry, Anne pun diberikan banyak kado sama Henry, termasuk rumah, tanah, macam-macam lah. Bahkan salah satunya tuh rumah bekas Anne Boleyn, Castle Hever tuh dikasih sama Anne Cleves. Nah terus Wak nggak butuh waktu lama lagi, hanya 3 minggu setelah perceraian Henry dengan Anne of Cleves, pada tanggal 28 Juli 1540, Henry pun akhirnya menikahi Catherine Howard. Waktu menikah ini Wak ya, waktu sudah menjalani hubungan rumah tangga sama Catherine Howard, Henry betul-betul bahagia kali dengan ratu barunya. Henry memanjakan Catherine dengan berbagai barang mewah, kayak perhiasan, baju-baju mewah, tanah, rumah dikasih semua sama si Catherine. Nah dari sini Henry pun percaya bahwa saya sudah mendapatkan apa yang selama ini saya cari dari seorang wanita. Tapi lagi-lagi Wak, pernikahan Henry ini pun tidak bertahan lama. Kenapa? Jadi Waknya, konon katanya karena Catherine ini nggak hamil-hamil, Catherine pun dikabarkan mulai bosan dengan hubungannya sama Henry dan kembali menjalani hubungan secara diam-diam dengan Thomas Culpeper. Ini asisten kesayangan Henry, padahal Thomas ini Wak, bukan Thomas Cromwell itu ya, beda, sama-sama Thomas memang. Ini asisten yang tadi kan menteri. Selingkuh dia sama Thomas ini. Dan FYI juga Wak, sewaktu Catherine ini masih menjadi dayangnya Anne of Cleves, Catherine ini sebenarnya sudah menjalani hubungan dengan Thomas Culpeper. Catherine dan Thomas ini juga bahkan sudah merencanakan untuk menikah Wak. Nah selama Catherine menjalani hubungan dengan Thomas ini, ternyata si Catherine pun punya pasangan lain lagi yang bernama Francis Derham. Nah Francis ini Wak tahu nih kalau dia telah diselingkuhi oleh si Catherine
Catherine padahal. Jadi memang dulunya mereka pacaran ya sebelum si Catherine ini nikah sama Henry. Karena mungkin dia bosan sama Henry, dia balik lagi sama Thomas. Nah, selama memulai kembali hubungannya dengan Thomas Culpeper ini, Wak, pertemuan Catherine dengan Thomas ini diatur nih sama wanita pendampingnya Catherine yang bernama Lady Rochford. Jadi tiap kali dia mau ketemu, Lady ini lah yang ngatur. Nanti kamu ketemuan di sini ya jam segini gitu. Untuk berselingkuh di belakang Henry. Nah, kau padanmu ke selingkuhi balik kan. Nah terus gimana Nat kok bisa ketahuan? Jadi gini, suatu hari di bulan Juli 1541, setahun setelah pernikahan Catherine dan Henry, Catherine ini yang sedang dalam perjalanan bersama Henry ke sebuah daerah bernama Pontefract tanpa sengaja bertemu dengan mantan pacarnya si Francis Derham, yang tahu dia diselingkuhi dulu tuh. Nah Francis yang pada saat itu mungkin ngerasa dendam kan sama si Catherine pernah diselingkuhi, diancamnya si Catherine, aku akan buka keburukan kau kalau kau dulu pernah selingkuh sama Thomas Culpeper, kalau kau nggak ngasih aku posisi yang bagus dalam istana, kata Francis. Nah Catherine memang udah ketakutan, akhirnya setuju lah untuk akhirnya mengangkat Francis sebagai sekretaris pribadinya. Nah beberapa bulan kemudian di bulan Oktober 1541, Thomas Cranmer, Thomas lagi nih, ada 3 Thomas ya, Uskup Agung Canterbury, mendapatkan informasi tentang kehidupan Catherine sebelum dirinya dinikahi oleh Henry. Nah informasi ini didapati dari Mary Leskelas yang merupakan teman kos-kosannya si Catherine dulu lah. Dulu kan dia dayang kan, mungkin ada kos-kosannya. Nah dari Mary inilah Thomas Cranmer pun mendapatkan informasi bahwa Catherine ini telah melakukan hubungan intim dengan beberapa pria. 2 diantaranya adalah Francis dan Thomas Culpeper. Satu lagi nggak tahu. Yang jelas dia pernah berhubungan intim bertiga sebelum akhirnya menikahi Henry ke-8. Thomas Cranmer waktu itu meninggalkan surat tanpa nama di tempat duduk Henry VIII di dalam gereja. Di mana di dalam surat itu Thomas Cranmer pun menuliskan cerita tentang masa lalu Catherine, yaitu yang pernah melakukan hubungan suami istri dengan Francis sama si Thomas sama satu lagi laki-laki lain tuh lah. Baca itu Henry marah lah. Dia pun langsung memerintahkan pengawalnya agar menangkap Catherine dan para pria yang diketahui telah melakukan hubungan istri dengan Catherine. Hubungan suami istri, tinggal suami. Dah, ditangkaplah ini mereka berempat kan. Setelah ditangkap, mereka pun didakwa atas kasus perzinahan. Catherine akhirnya mengaku lah kalau dia telah berselingkuh dari Raja Henry. Gak pakai lama, Thomas Culpeper dan Francis Derham pun akhirnya dieksekusi. Catherine pun juga dieksekusi, Wak. Sebelum dieksekusi, dia dikurung di Tower of London. Bahkan di malam sebelum eksekusi, Wak, dia sempat kayak latihan naruh kepala di atas balok tuh, Wak. Sebelum dipenggal. Kayak latihannya enak kayak gimana ya, kayak gitulah mungkin ya. Dan pada tanggal 13 Februari 1542, Catherine dipenggal di Tower of London itu. Dan setahun setelah patah hati atas perselingkuhannya Catherine, Henry pun akhirnya mencari wanita yang tidak hanya cantik parasnya aja, Wak, tapi juga baik hatinya kayak aku. Nah waktu itu Henry bertemu seorang janda kaya yang bernama Catherine Parr. Jatuh cinta lagi, tertarik lagi, dikejar-kejar lagi, cocok, menikahlah mereka. Catherine juga namanya memang pada tanggal 12 Juli tahun 1543. Catherine adalah wanita berusia 31 tahun, baik hati, dia menyenangkan juga. Dan prestasi Catherine yang paling utama adalah berhasil membujuk Henry mengembalikan Mary, anak Catherine of Aragon istri pertamanya, dan Elizabeth, anak Anne Boleyn istri keduanya, ke dalam daftar pewaris tahta. Nah selama 4 tahun pernikahan, Catherine dan Henry pun memiliki rumah tangga yang bahagia. Dan menjelang akhir 1546, kondisi kesehatan Henry yang makin lama makin menurun. Henry jadi sulit berjalan, bahkan kalau misalnya mau pindah tempat harus dibantu gitu. Dan waktu itu juga Raja Henry mengidap penyakit yang membuat seluruh badannya ini dipenuhi bisul yang menyakitkan dan benanah gitu loh, Wak. Dan juga menderita obesitas dan asam urat. Dan masih banyak lagi lah, Wak, masalah medis lainnya. Inilah yang menyebabkan perubahan suasana hatinya Henry, yang membuat efek dramatis pada kepribadian dan temperamennya. Nah, kegemukannya Henry ini mempercepat kematiannya pada usia 55 tahun yang terjadi pada tanggal 28 Januari 1947 di Istana Whitehall. Jadi itu dia, Wak, tentang Raja Henry ke-8 dan para istri-istrinya itu. Masih ingat semuanya? Yang pertama Catherine of Aragon, yang kedua Anne Boleyn, yang ketiga Jane Seymour, yang keempat Anne of Cleves, yang kelima Catherine Howard, yang keenam inilah baru Catherine Parr. Ya kan? Catherine of Aragon meninggal waktu dikurung. Anne Boleyn sama Catherine Howard dieksekusi mati. Jane Seymour meninggal karena infeksi. Nah sedangkan Anne of Cleves sama Catherine Parr meninggal setelah tidak lagi menjadi istrinya Henry. Jadi bukan gara-gara Henry yang selesaikan mereka ya. Jadi itulah problematika percintaan lika-liku hubungannya Raja Henry dengan istri-istrinya. Gimana menurut kalian? Kalau kalian pengen aku melanjutkan membahas anaknya Raja Henry VIII, yaitu Ratu Elizabeth I yang dikenal dengan The Virgin Queen. Ada rumor yang bilang kalau dia sebenarnya laki-laki karena dia tidak menikah, kalian boleh langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya kalau mau aku bahas.
Oke, wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Ya, see you next video, Wak. Bye.